Pada awal kemunculannya, laptop besutan Asus ini memang sempat membuat kehebohan karena desain yang nggak biasa, karena seperti memberikan arti yang lebih luas lah tentang konsep portabilitas. Tapi apakah memang laptop ini, terutama yang sudah agak cukup berumur ini, masih bisa bersaing dengan para kompetitornya setelah 3 tahun dari awal peluncurannya? Nah, Pichel akan coba paparkan secara detail melalui video ini, karena secara khusus ini laptop kan juga termasuk agak langka gitu ya kan. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang bisa bilang tadi bahwa kali ini Pichel akan kembali nge-review sebuah laptop super portable dari Asus di seri ZenBook, yaitu Asus ZenBook 17 Fold OLED dengan kodenya UX9702. Nah, spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core i7 1250U prosesor, RAM 16GB LPDDR5 dual channel 5,2 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics G796EUS dengan 6,94 GB sharing memory, layar OLED panel touchscreen 17,3 inci glossy finish dengan resolusi 2560x1920 pada saat terbuka, dan menjadi 12,5 inci dengan resolusi 1920x1280 pada saat kondisi terlipat, dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Nah, dari sisi desain seperti yang tadi sempat Pichel mention, bahwa ZenBook 17 Fold OLED ini menawarkan pendekatan yang berbeda soal portabilitas. Secara fisik, device ini sebenarnya cuma berupa layar tanpa body keyboard permanen. Jadi bisa dibilang bahwa ini tuh tablet dengan performa dan kemampuan bener-bener laptop beneran. Ditambah lagi layarnya bisa dilipat, sehingga hal ini yang membuat Asus menobatkan laptop ini sebagai world's first 17-inch foldable OLED laptop, ataupun laptop 17 inci pertama di dunia yang memang bisa dilipat. Konsep desain yang fleksibel ini juga ternyata bener-bener wow banget. Asus nggak cuma sekedar bikin layar yang memang bisa dilipat, tapi juga menghadirkan berbagai mode penggunaan yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Gini nih contohnya, kalau teman-teman lagi kerja serius di meja, tuh bisa langsung pakai desktop mode. Layarnya memang tinggal dibuka secara penuh, terus ditopang pakai kickstand bawaan dari belakang. Lalu kemudian ada juga keyboard Bluetooth-nya yang memang tinggal disambung dan juga memang setupnya langsung berasa kayak desktop beneran. Dan memang kalau memang suasananya lagi santai, misalnya saat lagi scroll medsos ataupun juga nonton film, tinggal ubah aja ke mode tablet mode. Layar 17 in치nya tuh langsung terasa luas banget buat dipakai rebahan ataupun juga duduk-duduk sambil leyeh-leyeh. Dan kemudian ada juga namanya reader mode yang layarnya kayak bisa dilipat kayak buku begitu. Mode itu jujur enak banget, terutama buat kita yang suka baca e-book, preview dokumen, ataupun mungkin juga sekedar kayak baca artikel yang panjang. Dan buat kita yang mungkin kerja dan butuh serba cepat ataupun juga mobile, maka laptop mode juga bisa jadi pilihan teman-teman yang memang sangat fleksibel. Nanti teman-teman bisa pakai keyboard virtual yang langsung ada di layar, ataupun buat kita yang lebih nyaman pakai keyboard fisik, ya tinggal pakai keyboard fisiknya aja yang bisa ditempel di bagian bawah dari layarnya. Tinggal pilih aja mode yang teman-teman rasa paling nyaman. Dan di luar dari itu pun juga ada yang namanya extended mode. Jadi walaupun layarnya cuma satu, tapi tampilannya bisa dibagi dua, seolah-olah teman-teman lagi pakai dua layar berdampingan. Dan karena memang modenya bisa berubah-ubah, dimensi laptop ini pun juga bisa ikut menyesuaikan. Dalam posisi layar dibuka penuh, misalnya di tablet mode, ukurannya tuh menjadi 37,85 cm dikali 28,76 cm dengan ketebalan cuma 0,87 cm. Tapi kalau misalnya lagi dilipat dan ditutup, misalnya pas mau dimasukin ke dalam tas, maka ukurannya berubah jadi 28,7 dikali 18,9 cm dengan ketebalan sekitar 1,29 cm. Nah, soal bobotnya ini juga penting, karena kalau cuma layar aja, beratnya tuh sekitar 1,5 kg. Tapi kalau dibawa lengkap sama keyboardnya, ini totalnya jadi 1,8 kg. Ya, buat laptop-laptop seukurannya mungkin agak kesan berat. Tapi buat laptop yang notabene 17 inci, apalagi bisa dilipat dan dibentuk, ini masih tergolong cukup ringan sih. Dan dengan berbagai mode tadi, desain ZenBook 17 Fold OLED ini jadi kerasa benar-benar versatile. Tapi memang masih fleksibel juga, karena didukung dengan kualitas tampilan luarnya yang memang dirancang dengan serius. Sebagai contoh, bagian covernya dilapisi dengan material kaca dengan matte finish yang dikombinasikan dengan lapisan kulit sintetis di bagian punggung belakangnya. Kombinasi kedua tekstur ini memang nggak cuma bikin tampilannya premium, tapi juga kerasa mantep saat kita genggam, ataupun juga saat kita bawa. Nah, di bagian sisi ini nanti juga ada tuh logo Asus yang monogram yang diletakkan secara vertikal di bagian sisi kanan. Ini nanti memberi kesan kayak elegan dan juga modern dan nggak norak sama sekali. Dan ujung-ujungnya bikin tampilannya itu jadi kayak mirip buku agenda yang agak-agak ekspensif dengan sentuhan kulit gitu ya, yang biasa dipakai kaum eksekutif borjuis gitu. Dan nanti untuk mendukung fleksibilitas tersebut, maka Asus juga memilih material magnesium alloy di bagian bodinya. Material ini secara teknis kuat,
tapi tetap terasa ringan, terutama pada waktu kita coba bawa-bawa kemana-mana gitu laptopnya. Dan sudah pasti laptop ini pun juga nggak cuma cantik secara tampilan, tapi juga sudah mengantongi sertifikat, yaitu MIL STD 810H US Military Grade, di mana ini menjamin akan build quality-nya yang lebih solid dan juga firm dengan durabilitas yang juga mumpuni. Cuma sayangnya kesan ringan dan juga kokoh ini kadang-kadang bikin feel-nya agak kurang mantap sebenarnya saat dipakai di mode desktop. Karena engselnya masih kerasa sedikit goyang, terutama kalau layarnya dibuka penuh. Tapi Pichel masih anggap ini masih minor trade-off yang wajar lah, terutama buat desain lipat yang pada waktu ini dirilis masih tergolong ya mungkin terlalu early lah ya. Nah, konsekuensi lain dari desain yang tipis dan juga ringan ini sebenarnya terasa di bagian konektivitasnya, di mana jumlah I/O port yang tersedia juga jadi terbatas. Di sisi kiri nanti hanya ada tombol volume dan juga satu port USB Type-C Thunderbolt 4.0. Sementara di sisi atas ada lagi satu port USB Type-C yang juga sudah support Thunderbolt 4, satu combo audio port 3,5 mm, dan juga sebuah tombol power. Nah, untungnya kedua port USB Type-C ini sudah mendukung akan power delivery dan juga DisplayPort 1.4. Jadi teman-teman bisa pakai untuk charging yang manapun portnya, ataupun juga kita bisa pakai buat menyambungkan kepada monitor eksternal. Nah, penempatan posisinya ini juga menurut Pichel juga cukup oke lah ya. Jadi walaupun kita pakai dalam mode laptop ataupun juga dalam mode yang tablet, itu masih bisa mengcover lah kebutuhan kita. Dan kemudian kalau ditanya apakah konektivitasnya tergolong cukup, ya secara teknis sih iya. Tapi dari sisi kenyamanan ini bukan setup yang paling praktis. Apalagi buat yang kerja dengan banyak device ataupun sering colok cabut, menurut Pichel ini agak sedikit terganggu. Apalagi dengan tidak ada hadirnya kayak native HDMI di sisi Pichel yang memang suka pakai presentasi, jadi agak kurang aja gitu. Nah, di bagian layar, maka laptop ini sendiri menggunakan layar dengan panel OLED glossy finish yang berukuran 17,3 inci dengan resolusi 2560x1920 dengan aspek rasio 4:3. Begitu dilipat, maka layar ini berubah jadi setengahnya, yaitu 12,5 inci dengan resolusi 1920x1280 dan aspek rasio 3:2. Panel ini sendiri diproduksi oleh BOE dengan kode BOE 9C40 yang memiliki color depth 10 bit dengan refresh rate hingga 60 Hz dan response time hingga 0,2 milisecond. Dan di atas kertas, layar laptop ini memiliki tingkat kecerahan sebesar 500 nits peak brightness dan memiliki color gamut 100% DCI-P3 dengan kontras rasio 1.000/1. Selain itu, layar laptop ini juga sudah dilengkapi dengan beragam sertifikasi seperti VESA Certified Display HDR True Black 500 dan juga Pantone Validated. Lalu sama seperti beberapa laptop Asus lain yang memang sebelumnya Pichel review, laptop ini pun juga sudah mendukung akan beragam color profile yang teman-teman bisa pilih menggunakan aplikasi My Asus. Seperti ada pilihan native, HDR, sRGB, ataupun juga DCI-P3. Tapi untuk laptop ini sendiri, Pichel cuma tes color profile-nya di mode native dan juga HDR-nya menggunakan X-Rite Display Plus buat melihat berapa bener sih gamut coverage dari masing-masing color profile tersebut. Nah, pertama di mode native, gamut coverage-nya mencapai 99,9% sRGB. Sementara untuk Adobe RGB di 92,8% dan DCI-P3 di 99,1%. Sementara untuk gamut volumenya sendiri ada di 169,9% sRGB, 117,1% Adobe RGB, dan 120,4% DCI-P3 dengan tingkat kecerahan sebesar 338,7 nits. Sementara pada mode HDR, coverage-nya turun jadi 99,3% sRGB, 75,8% Adobe RGB, dan 78,6% DCI-P3. Sementara untuk volumenya sendiri ada di 113,3% sRGB, 78,0% Adobe RGB, dan 80,2% DCI-P3. Dengan brightness levelnya turun ke 304,4 nits. Jadi setelah Pichel lakukan pengujian pada layarnya, hasilnya memang cukup mencerminkan spesifikasi yang dijanjikan oleh Asus. Reproduksi warnanya itu akurat dengan cakupan yang sangat luas, terutama di mode native yang memang cocok banget buat kita para content creator. Tapi di sisi lain, performa HDR-nya terasa terbatas karena brightness dan juga cakupan gamut yang turun ini cukup signifikan. Jadi pengalaman visualnya mungkin nggak se-impresif dari ekspektasi teman-teman sekalian. Terutama kalau teman-teman mengincar akan kualitas HDR yang tergolong maksimal. Dan sementara kalau kita beralih soal screen to body ratio-nya, maka layarnya sendiri memiliki rasio sebesar 87%. Dengan bezel yang hanya sekitar 1 cm di semua sisinya. Jadi memang to be honest kalau ditanya tampilannya tuh bener-bener imersif banget. Dan yang paling menarik sebenarnya ukuran layarnya tuh bisa menyesuaikan kebutuhan. Mau dipakai 17,3 inci bisa. Kalau kita lipat jadi 12,5 inci juga bisa ya, terutama buat kita yang mungkin nyaman pakai mode laptop gitu. Tapi tetap aja ada beberapa catatan penting, di mana saat layarnya dibentangkan penuh, maka masih ada jejak lipatan nih di bagian tengah, yang memang bikin permukaannya tuh gak sepenuhnya mulus. Ya memang ini wajar lah ya, apalagi buat HP aja yang zaman sekarang udah iterasi ke-7 pun, mereka juga masih belum bisa menghilangkan akan lipatan di tengah itu.
Dan yang kedua adalah karena dia menggunakan panel OLED glossy, maka pantulan cahaya di layar ini tuh sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau teman-teman kerja di ruangan yang terang, kayak contohnya Pixel begini, itu tuh mengganggu banget. Selain itu, permukaan layarnya pun juga belum dilindungi dengan kaca pelindung seperti kayak Gorilla Glass ataupun juga yang buat inilah ya, buat layar fleksibel begini. Jadi memang kita harus lebih hati-hati nih, terutama buat hindari tekanan langsung ataupun juga sentuhan yang berlebihan, karena akan bisa ninggalin jejak. Apalagi misalnya kayak pakai kuku atau apa, itu sebisa mungkin dihindari deh. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman memang lagi cari layar yang tampilannya mewah dan juga warnanya mantep, walaupun dengan notabene agak sensitif ya, maka laptop ini memang bisa jadi pilihan yang menarik. Jadi jangan kaget kalau memang tampilannya memang masih belum serapi laptop biasa dan juga masih belum sedurable akan laptop-laptop pada umumnya. Nah, di bagian input device, maka laptop ini sendiri tentu mengandalkan layar sentuh sebagai alat utama buat navigasi. Di mana touchscreen sendiri tuh mendukung sampai 10 titik sentuh. Dan respons time juga sudah cukup gesit lah buat dipakai sekedar navigasi, scrolling, ataupun juga ngetik ringan pakai jari. Pichal juga sempat coba nih pakai stylus tipis biasa, walaupun sangat tidak disarankan ya. Dan hasilnya memang ya tergolong oke lah buat nge-capture akan coretan-coretan itu. Meskipun belum sampai sehalus tablet high-end gitu ya. Menurut Pichal ini sebenarnya lebih cocok kalau kita pakai catatan cepat ataupun juga coretan ringan dan disarankan juga pakai tangan aja. Tapi kalau dirujuk anjuran mereka, sebenarnya pemakaian stylus itu justru sangat tidak disarankan. Karena ujung-ujungnya bisa merusak akan bagian lipatan ataupun juga akan merusak bagian lapisan layarnya yang memang tergolong agak fragile gitu. Sama kayak hati ini gitu, fragile gitu. Jangan kamu tusuk dengan hal yang tajam. Jadi memang kalau teman-teman butuh layar buat digital drawing yang butuh pressure sensitivity tinggi ataupun juga palm rejection yang bagus, maka menurut Pichal ini masih belum bisa jadi opsi yang ideal. Tapi walaupun begitu, secara keseluruhan layar sentuhnya ini sudah sangat responsif dan juga nyaman buat dipakai seharian. Nah, lebih lanjut untuk input device kedua adalah keyboardnya sendiri, di mana Asus menyertakan ErgoSense Bluetooth keyboard yang bisa dilepas pasang. Secara desain dan feel, keyboard ini punya key travel 1,4 mm yang enak banget buat ngetik cepat. Dan juga dia memiliki key pitch 19,05 mm yang ukurannya mirip banget dengan keyboard full size. Nggak lupa juga untuk keycapsnya ini sendiri memiliki lekukan 0,2 mm di keycapnya yang bikin posisi jari harusnya tetap stabil waktu ngetik. Dan memang dari pengalaman Pichal sendiri, sensasi ketikannya tuh terasa clicky dengan suara ketikan yang masih terdengar tapi juga nggak mengganggu. Dan karena layoutnya sedikit lebih sempit, maka teman-teman mungkin perlu adaptasi sedikit lah. Apalagi kalau biasanya ngetik di keyboard desktop ataupun juga di laptop ukuran besar. Namun satu catatan yang menurut Pichal agak cukup krusial adalah keyboard ini tuh belum dilengkapi dengan backlight. Jadi pemakaian di kondisi gelap mungkin agak kurang optimal. Tapi di sisi lain, keyboard ini pun juga punya koneksi Bluetooth yang mendukung akan multi-pairing hingga 3 device sekaligus. Jadi mau nggak mau ini tetap fleksibel buat teman-teman yang sering pindah-pindah perangkat. Cuma sekedar beberapa catatan terkait dengan keyboardnya. Yang pertama adalah keyboard ini mau nggak mau harus selalu tertempel kepada laptopnya. Karena keyboard ini harusnya menjadi pendukung ataupun pengganjal antara dua lipatan laptopnya tadi. Dan yang kedua, sekedar catatan buat teman-teman sekalian, keyboardnya ini sendiri Pichal udah sempat ganti. Kalau memang teman-teman mau lihat, ya ini Pichal udah pakai yang saat ini ya keyboard nih. Tapi Pichal juga punya satu lagi. Pichal punya dua keyboardnya. Kenapa? Karena keyboard yang pertama yang bawaan ini, dia tombolnya rusak, satu. Dan pada waktu Pichal bawa ke Asus Service Center, mereka bilang nggak bisa diganti. Jadi mau nggak mau harus dibeli baru. Dan harganya ini berapa? 2,4 juta guys. Itu catatan yang harus teman-teman tahu. Dan yang kedua juga dia baterainya harus di-charge dari sisi sebelah kanannya. Ini ada port USB Type-C buat nge-charge. Nah, lanjut ke input device ketiga, yaitu touchpad, di mana dia punya ukuran sekitar 10 x 6 cm yang letaknya pas di tengah area dari palm rest-nya. Jadi memang posisi tangan saat navigasi itu tetap seimbang dan juga nyaman lah dipakai dalam waktu yang lama. Permukaannya terasa halus dan juga licin, sehingga bikin gerakan jari itu jadi mulus lah saat kita scrolling ataupun geser-geser. Responsivitasnya pun juga bagus dan juga mendukung akan smart gesture. Dan touchpad ini pun juga tidak memiliki tombol fisik yang terpisah, sehingga klik kanan ataupun klik kiri itu langsung menyatu kepada satu bidang. Feeling kliknya tuh memang mirip lah dengan tombol-tombol yang ada di mungkin laptop pada umumnya ataupun laptop Asus pada umumnya. Ada bunyi klik yang memang dihasilkan sedikit nyaring tapi masih enak lah dan nggak terlalu berisik. Dan kalau memang teman-teman terganggu sama touchpadnya, maka teman-teman bisa matiin juga kok menggunakan tombol Fn dan juga F6. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh Pichal coba tunjukin hasil tes keyboard dan juga touchpad dari laptop ini. Check this out.
Next, terakhir untuk security inputnya sendiri, maka laptop ini sudah dibekali dengan fitur Face Unlock yang memanfaatkan IR kamera atau infrared kamera dari modul webcamnya. Proses registrasi wajah memang lewat Windows Hello terasa mulus, dan Face Unlock ini juga cukup lah buat kita login ke Windows, buat kita buka passwordnya Chrome, segala macamnya itu. Dan dengan fitur ini Pichel jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh masukin PIN setiap kali mau masuk ke sistem ataupun ngetik password saat verifikasi transaksi online. Ya, memang Face Unlock ini memang bukan fitur baru, tapi tetap aja terasa membantu banget. Dan juga dalam kondisi IR kameranya sendiri itu masih bisa terdeteksi walaupun kita pakai dalam mode laptop ataupun juga dalam mode tablet. Jadi mau digeser kemanapun juga masih aman. Nah, di bagian performa, maka laptop ini sendiri menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core i7 12550U, di mana prosesor ini memiliki dua jenis inti, yaitu Performance Core dengan 2 cores dan 4 thread, dan juga Efficient Core dengan 8 cores 8 thread, sehingga totalnya menjadi 12 thread. Dan juga ini dia masih menggunakan litografi Intel 7. Prosesor ini pun juga memiliki base clock 1,9 GHz dengan P-Core maximum turbo di 4,7 GHz, Efficient Core di maximum turbo 3,5 GHz, serta base power di 9 Watt dan maximum turbo hingga 29 Watt. Selain itu, laptop ini juga sudah masuk kepada platform Intel Evo. Dan kali aja kalau teman-teman udah lupa Intel Evo itu apa, jadi ini adalah sertifikasi dari Intel yang memastikan laptop punya performa kenceng, baterai awet, konektivitas cepat, dan juga tetap responsif meski dipakai tanpa charger. Jadi nggak cuma kenceng di benchmark, tapi juga ujung-ujungnya harus nyaman nih dipakai sehari-hari. Dan nanti untuk melengkapi akan performanya, maka laptop ini sendiri dibekali dengan RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 5,2 GHz, serta storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Samsung berkapasitas 1 TB. Sedangkan untuk sistem operasinya sendiri, maka laptop ini sudah menggunakan Windows 11 Home Single Language dengan build number 26100 atau 24H2, dan dimana ini adalah build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Dan sama seperti laptop ZenBook pada umumnya, maka ZenBook 17 Volt ini pun juga sudah dibekali dengan performance tool yang terdiri dari 3 profile, yaitu Performance Mode, Standard Mode, dan juga Whisper Mode. Cara aksesnya sih memang gampang sih, cuma tinggal tekan aja aplikasi My Asus. Oh ya, khusus Performance Mode, maka mode ini hanya aktif saat laptop terhubung kepada arus listrik, supaya laptop bisa ngebut tapi tetap stabil dan juga nggak sampai ngorbanin akan efisiensi baterainya. Dan seperti biasa, Pichel nanti akan tes performa laptop ini dalam 2 skenario, yaitu yang pertama dengan battery mode yang hanya mengandalkan power dari baterainya, dan menggunakan fan profile standard mode di performance toolnya. Sementara untuk mode kedua, nanti Pichel tes menggunakan charging mode dengan kondisi laptop disambungkan kepada arus listrik, dan menggunakan fan profile performance mode. Dan tes kita mulai dengan Cinebench R23 dengan 1 kali pengujian. Di kondisi battery mode dia menghasilkan skor 3337 untuk CPU multicore dan 1256 untuk CPU single core, sehingga MP rasionya adalah 2,66 kali. Sementara pada charging mode menghasilkan skor 5283 untuk CPU multicore atau naik 58,3% dan 1571 untuk CPU single core atau naik 25,1%, sehingga MP rasionya adalah 3,36 kali atau naik 26,3%. Testing kedua dengan Cinebench R20 dengan 3 kali pengujian. Pada battery mode, skor rata-ratanya adalah 1290, dan pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 2523 atau naik 95,6%. Testing ketiga dengan CPU Test Rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Pada battery mode, dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 11 menit 59 detik, sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 8 menit 11 detik, atau lebih cepat 46,4%. Testing keempat dengan tes rendering benchmark benchmark di Adobe Premiere 2020, menggunakan Project 15 Script 4K, format H264, dan juga preset quality 4K. Dan pada battery mode, render time-nya adalah 7 menit 33 detik, sementara pada charging mode, render time-nya adalah 8 menit 51 detik, atau lebih lambat 14,7%. Dan testing kelima dengan PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Maka pada battery mode, skor yang didapat adalah 8076 untuk Essential, 5726 untuk Productivity, dan 3602 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 3944. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 10.339 untuk Essential, 7.434 untuk Productivity, dan 5.737 untuk Digital Content Creation. Sehingga skor akhirnya adalah 5.457 atau naik 38,4%. Lebih lanjut di testing ke-6 dengan Crystal Disk Mark untuk mengetahui kecepatan dari storage-nya. Maka pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan baca datanya mencapai 3,2 GB per second dan menulis datanya mencapai 2,2 GB per second. Sementara di charging mode kecepatan baca datanya mencapai 6,4 GB per second atau lebih cepat 100% dan menulis datanya adalah 1,5 GB per second atau lebih lambat 31,8%.
Kemudian untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas satu thread, maka di battery mode kecepatan bacaannya mencapai 64,0 MB per second dan menulis datanya mencapai 33 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan bacaannya mencapai 36,4 MB per second atau lebih lambat 43,1% dan menulis datanya mencapai 104,8 MB per second atau lebih cepat 216,6%. Dan beralih ke bagian grafis, maka laptop ini sendiri menggunakan integrated GPU dari Intel, yaitu Intel Iris Xe Graphics G796EOS, yang memiliki arsitektur Gen 12.2 dengan 96 execution unit atau EOS yang tadi, dan memiliki 768 shading unit. Sementara untuk frekuensinya sendiri, dia bekerja di frekuensi 400 MHz sampai ke 1,35 GHz, dan juga memiliki sharing memory default pada saat kita tes, yaitu 6,94 GB. Dan untuk mengujikan GPU-nya kita akan tes menggunakan serangkaian synthetic benchmark juga. Dan kita akan lanjut di testing ke-7 yaitu GPU test rendering BMW di aplikasi Blender dengan 3 kali pengujian buat 1 frame. Dan pada battery mode ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 12 menit 9 detik dan di charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 7 menit 51 detik atau lebih cepat 54,8%. Dan terakhir buat synthetic benchmark kita menggunakan 3D Mark Time Spy. Dan pada battery mode, GPU-nya mendapatkan skor 632 untuk grafik, 2390 untuk CPU, dan overall-nya menjadi 710. Sementara pada charging mode, GPU-nya mendapatkan skor 1136 untuk grafik, atau naik 79,7%, 3769 untuk CPU atau naik 57,7%, dan 1268 untuk overall atau naik 78,6%. Dan berikut ini adalah perbandingan dengan PC dan laptop yang pernah Pichel review. Check this out. Next kita lanjut kepada gaming test, dan untuk scannernya masih sama kayak tadi, yaitu menggunakan battery dan juga charging mode. Dan di sini Pichel gunakan desktop mode supaya tampilan gamenya jadi lebih luas lah. Tapi resolusinya tetap ya mau nggak mau Pichel turunin ya, jadi 1080x960. Karena setelah Pichel tes bolak-balik ya resolusinya sebenarnya paling aman dan juga paling nyaman digunakan. Sementara untuk game settingnya sendiri Pichel gunakan preset yang paling playable pada masing-masing gamenya. Dan game pertama itu GTA 5 di resolusi 1280x960 dan juga di setting normal. Di battery mode rata-rata frame rate di 30,8 fps dengan maksimum di 44,6 dan minimum di 15,8 fps. Sementara buat charging mode rata-rata frame rate di 32,9 dengan maksimum di 60,0 fps dan minimum di 15,0 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 6,8%. Game kedua di CS2, di resolusi 1080x960 dan juga setting low. Di battery mode rata-rata frame rate di 30,8 dengan maksimum di 44,9 dan minimum di 12,4 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate di 53,4 dengan maksimum di 69,9 dan minimum di 31,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 73,4%. Game ketiga Dota 2. Di resolusi 1080x960 dan juga di setting fastest. Maka di battery mode rata-rata frame rate di 44,4 dengan maksimum di 66,9 dan minimum di 30,4 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 66,9 dengan maksimum di 93,5 dan minimum di 42,5 fps. Sehingga secara rata naik sebanyak 50,7%. Game keempat FC25 di resolusi 1080x960 dan juga setting low. Di battery mode rata-rata frame rate di 7,0 dengan maksimum di 11,9 dan minimum di 3,9 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 13,9 dengan maksimum di 40,4 dan minimum di 1,9 fps. Sehingga secara rata naik sebanyak 98,6%. Game kelima The Sims 4 resolusi 1080x960 dan setting high. Di battery mode rata-rata frame rate di 46,5 dengan maksimum di 59,9 dan minimum di 2,5 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 68,1 dengan maksimum di 98,8 dan minimum di 2,9 fps. Sehingga secara rata naik sebanyak 46,5%. Game ke-6 di Cyberpunk 2077 di resolusi 1080x960 dan juga di setting low. Maka di battery mode rata-rata frame rate-nya di 11,4 dengan maksimum di 15,3 dan minimum di 9,1 fps.
Sementara di charging mode, rata-rata frame rate di 22,2 fps, di maksimum di 29,1 dan minimum di 17,3 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 94,7%. Game ketujuh Need for Speed Unbound di resolusi 1280x960 dan juga setting low. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya di 10,7 dengan maksimum di 14,4 dan minimum di 4,2 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate di 13 dengan maksimum di 20,7 dan minimum di 2,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 21,5%. Game ke-8 Valorant, resolusi 1080x960 dan juga setting high. Maka di battery mode rata-rata frame rate-nya di 39,6 dengan maksimum di 78,8 dan minimum di 18,4 fps. Sementara waktu di charging mode rata-rata frame rate di 107,2 dengan maksimum di 151,4 dan minimum di 59,6 fps. Sehingga secara rata naik sebesar 170,7%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di resolusi 1080x960 dan juga di setting lowest. Maka di battery mode rata-rata frame rate-nya di 31,4 dengan maksimum di 51,4 dan minimum di 12,3 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate di 69,8 dengan maksimum di 89,2 dan minimum di 11,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 122,3%. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri bahwa performa laptop ini sendiri sebenarnya bukan ditujukan buat nge-gaming. Dan memang kalau teman-teman paksakan buat nge-game ya harus ada beberapa setting yang teman-teman harus lakukan. Cuma pertanyaan kecil, sengebet apa sih Anda? Segreget apa sih Anda memain game di laptop ini gitu? Tapi sebenarnya kalau buat kebutuhan lain, contohnya kebutuhan komputasi ataupun juga kayak tadi gitu yang ngetik-ngetik, kerjaan kantor, ngedit dikit-dikit, harusnya masih bisa oke lah. Asalkan teman-teman harus ingat, laptop ini sebenarnya kalau dicolokin ke adaptor listrik baru dia masih bisa digeber. Tapi kalau di luar dari itu, laptop ini kayaknya memang lebih cocok buat kerja di meja ya dengan akses listrik yang stabil. Karena memang powernya agak terbatas kalau sering dipakai mobile tanpa kita colokin ke colokan listrik. Sementara untuk sistem pendinginannya sendiri, sayangnya Pichel nggak bisa memberikan informasi secara langsung dari unit yang Pichel pegang saat ini. Karena bodi laptop ini menggunakan form factor unibody, dan di studio Pichel Techno sendiri belum ada tool yang memadai buat bongkar-bongkar device yang kayak begini. Dan daripada rusak ya, mending nggak usah gitu ya kan. Tapi kalau dari beberapa gambar dan juga video teardown yang ada, maka laptop ini menggunakan cooling system yang terdiri dari sebuah kipas dan terhubung kepada single heat pipe untuk menarik hawa panas dari chip CPU-nya. Lalu dia buang melalui ventilasi yang ada di sisi-sisi dari bodinya. Dan lagi-lagi seperti biasa, Pichel akan tes efektivitas dari cooling system di laptop ini dalam kondisi idle dan juga dilanjutkan dengan stress test menggunakan AIDA 64. Dan untuk skenario sendiri, Pichel akan gunakan sama seperti tadi ya, yaitu benchmark dan juga yang gaming test tadi. Dan untuk idle test di battery mode, maka CPU usage-nya berada di rata-rata 8,9% dengan suhu yang naik turun di rentang 57 hingga 83 derajat Celcius. Dengan rata-ratanya berada di tengah yaitu 63,8 derajat. Sementara untuk konsumsi dayanya CPU-nya sendiri, dia ada di rata-rata angka 8,7 Watt dan core clock-nya berjalan di sekitar 2,8 GHz, yang sesekali naik sampai ke 3,7 GHz. Nah, setelah sekitar 10 menitan, maka laptopnya Pichel colokin ke charger, dan CPU usage-nya langsung sempat naik ke 20%, lalu melandai selama 10 detik hingga ke 5,5%. Sementara suhunya masih berada di seputaran 60 derajat dengan konsumsi daya CPU-nya naik menjadi 13 Watt dengan puncaknya mencapai hingga 15 Watt. Tapi untuk frekuensi prosesornya sendiri masih ada di rentang yang sama di 3,5 GHz dengan peak movement-nya mencapai 3,7 GHz. Dan setelah break selama 10 menit, Pichel lanjutkan kepada stress test menggunakan aplikasi AIDA 64. Dan di battery mode, suhu CPU-nya tidak ada perubahan dan masih di level rata-rata 60 derajat Celcius. Dengan pergerakan yang memang cenderung stabil. Demikian juga dengan grafik powernya yang hanya bergerak di rata-rata 9 Watt dan core clock-nya yang malahan turun dan stabil di rata-rata 1,1 GHz. Dan setelah 10 menit di battery mode, tesnya Pichel lanjutkan dengan charging mode. Dan sekarang ini suhu CPU-nya naik hingga ke 84 derajat yang dibarengi dengan kenaikan power hingga ke 30 Watt dan core clock frekuensinya ke 2,6 GHz. Dan 6 detik kemudian langsung terjadi thermal throttling dan powernya drop ke 20 Watt yang semenit kemudian langsung drop lagi ke 12 Watt. Jadi dalam durasi sekitar 1 menit lewat dikit, powernya udah drop sampai ke 2 kali. Sementara pada periode tersebut suhunya pun juga ikut melandai ke 69 derajat dan core clock-nya langsung ngedrop sampai ke 1,1 GHz. Tapi nggak sampai situ aja teman-teman, karena di menit ke-14 pada stress test, maka terjadi lagi throttling ketiga yang membuat powernya kembali drop sampai ke 7 Watt. Yang disusul juga dengan penurunan suhu ke 59 derajat dan core clock-nya bahkan menyentuh ke 0,9 GHz. Setelah itu grafiknya mulai naik turun di level yang sama hingga akhir pengetesan. Dan setelah sekitar 20 menitan di kondisi stress test tadi, maka Pichel hentikan tesnya dengan total durasi testing selama 52 menit dan 22 detik.
Sehingga kalau teman-teman lihat dari hasil keseluruhan tadi, pas di charging mode memang peningkatan kecepatannya kerasa banget, baik di pas saat benchmark maupun saat dipakai tes main game. Tapi di sisi lain kalau dipaksa kerja berat terus-menerus, kayaknya performanya pasti akan langsung turun karena suhunya mulai naik dan juga bikin sistemnya terpaksa nahan performanya. Ya sebenarnya sih kalau ditanya apakah laptop ini memang sama sekali nggak cocok buat ngegame, menurut Pichel sih nggak juga. Cuma memang butuh sedikit effort dan juga duit. Ya kan ujung-ujungnya kan ini sudah ada port Thunderbolt 4. Jadi kalau kita mau performa yang grafiknya jauh lebih naik gitu ya pakai eGPU harusnya bisa. Tapi ujung-ujungnya menurut Pichel akan menjadi bottleneck di CPU-nya. Karena ya tadi overheat lah, panas lah gitu ya. Jadi kayak ya gimana lah gitu. Sementara untuk suhu permukaan laptopnya pada kondisi pada saat battery test di Modern Office, maka titik panas di sisi atas laptop ini tuh berada di area layar yang berada di daerah dekat CPU-nya. Di mana di titik ini tuh suhu rata-ratanya di 39,1 derajat dan tertinggi yang mencapai 40,5 derajat Celcius. Sementara sisi bawah laptop, titik panasnya terpusat di area yang sama dengan suhu rata-rata di 34,7 derajat dan tertinggi di 35,7 derajat Celcius. Sementara pada saat stress test, titik panas di sisi atas ini masih berada di area yang sama dengan yang sebelumnya. Di mana pada area ini tuh terjadi peningkatan, di suhu rata-ratanya mencapai 44,3 derajat, dengan suhu tinggi mencapai di 45,2 derajat Celcius. Sementara sisi bawah laptop, titik panas juga masih terpusat di area yang sama dengan suhu rata-rata di 41,1 derajat, dan suhu tinggi mencapai 45,2 derajat Celcius. Dan kalau dilihat dari suhu hasil pengukuran tadi, maka suhu permukaan laptop ini sebenarnya harusnya aman-aman aja. Tapi ujung-ujungnya panasnya cuma ngumpul di sekitar CPU aja, jadi nggak akan ganggu-ganggu amat, terutama kalau kita pakai. Dan buat kita yang pakai cuma aja kerja harian ataupun nonton, harusnya nggak usah repot-repot pakai cooling pad. Tapi kalau memang sering digeber buat kerja berat, maka saran Pichel ya cooling pad harusnya tetap bisa dimanfaatkan lah. Ya kan ujung-ujung buat jaga-jaga juga ya kan. Dan untuk urusan audio, maka laptop ini sendiri dibekali dengan stereo speaker 2x2 watt yang memang hadap ke samping dan juga sisi bawah dari bodinya. Sistem audio pun juga sudah mendukung akan Dolby Atmos dan dituning suaranya langsung oleh tim Harman Kardon. Dan saat Pichel tes dengan sebuah lagu, maka speaker laptop ini tuh bisa ngeluarin suara rata-rata di 95 desibel dan maksimumnya tembus sampai 102,4 desibel. Sejujurnya suaranya ini kenceng banget, terutama untuk ukuran laptop. Tapi tetap terdengar jelas dan gak cempreng lah, walaupun kita setel di volume yang full. Karakter suaranya memang lebih fokus ke bagian vokal, jadi enak buat dengerin lagu, ataupun juga yang tipe-tipenya klasik. Nonton film juga nggak semua film sih, tapi ya oke lah. Dan memang gak bisa dipungkiri, bassnya tuh nggak nendang sama sekali. Tapi buat kebutuhan harian harusnya kualitas speaker ini sudah lebih dari cukup. Selain itu, laptop ini juga dibekali dengan webcam sebesar 5 megapiksel yang posisinya nyatu di bezel layar. Resolusinya bisa mencapai 2560 x 1920 piksel untuk rasio 4:3 atau 2560 x 1440 piksel kalau pakai mode 16:9. Secara kualitas sih webcamnya ini udah oke banget, terutama buat standar laptop. Detailnya memang kelihatan, wajah pun juga nggak terlalu pudar, dan noise-nya agak bisa ditekan berkat teknologi dari Asus 3D&R. Tapi memang tone warnanya tuh jaga agak sedikit soft gitu, jadi kesannya kayak sedikit kalem dibandingin aslinya. Nah yang menarik adalah karena laptop ini bisa dipakai dilipat dua gitu ya, maka pengalaman pakai webcam pun juga berubah tergantung dengan modenya. Kalau kita pakai dalam mode tablet dengan kickstand dibuka, maka kamera berada di sisi kiri layar dan akan menghadap ke atas gitu. Jadinya posisi wajah tuh kelihatan nyamping dan dari angle bawah, karena di seri ini kan memang belum dibekali dengan Microsoft Studio Effect. Tapi memang pas dilipat ke mode laptop yang seperti biasa, maka posisi webcamnya tuh jadi optimum, pas di depan mata. Hasilnya memang gambarnya jadi lebih natural, angle kita pun juga lebih mantep gitu ya, framingnya pas. Tapi karena kameranya tetap berada di orientasi vertikal, maka gambarnya tuh jadi kayak potret gitu, kayak lagi video call dari HP. Jadi mungkin buat teman-teman yang sering Zoom meeting sambil laptop dilipat, siap-siap dibilang, kok layarnya potret sih gitu. Tapi walaupun catatan begitu, setidaknya fitur face unlock-nya lewat Windows Hello masih tetap berjalan lah ya di mode tersebut gitu. Sekali lagi, dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini bisa coba tunjukin hasil tes dari speaker dan juga webcam dari laptop ini. Check this out. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari tangkapan webcam laptop Asus ZenBook Fold. Yang ini menggunakan setup kamera berapa nih? Dia punya dua setup kamera, satu 4,9 megapiksel yang dia punya resolusi 2560 x 190 dan aspek rasionya 4:3.
Atau juga ada dia, sebentar, saya contekan dulu ya. Dia pakai 3,7 megapiksel kalau mau pakai aspek rasio 16:9 dan itu resolusinya 2560 kali 1440. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini yang menggunakan aspek rasio 16:9 dan videonya 1440 30 fps. Ini jelas lagi gunakan dalam mode desktop alias layarnya dibentangkan dan ini keyboardnya jelas cabut. Dan habis ini kita akan coba di versi yang apa yang versi laptop tadi ya. Oh ya, tadi si Bapak Picel bilang kan 5 megapiksel ya. Hasilnya sama 4,9 sih maksimumnya. Ya, kita coba switch ke mode laptop sekarang. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini di mode laptop ya. Jadi ini laptopnya jelas lagi pasangin keyboard eksternalnya. Jadi sekarang jelas menggunakan cuma setengah dari layarnya. Dan yang seperti teman-teman lihat itu jadi portrait. Ini kocak sih jadi bisa kita nipu orang. Ini kita nelfon dari HP padahal dari laptop. Dan seperti biasa ini di kanan kiri jelas ada dua softbox yang lagi mengarah ke jelas dan ke background. Dan ini lagi dalam kondisi tengah hari. Ya, gimana teman-teman kualitasnya? Kelihatan ya. Ini apa kulitnya kelihatan detailnya dan di beberapa spot gelap kayak yang di sini, kayak di sini ini kelihatan ada noise-nya. Gimana dengan suaranya juga dan ini di kanan kiri lensa kameranya ada mikrofon harusnya suaranya masuk ya. Tapi tidak ada privacy cover, tidak ada elektroniknya, nggak ada, musiknya nggak ada juga. Dan ini karena masih ya lahir sebelum zaman-zamannya chip-chip AI, jadi dia belum menggunakan fitur Windows Studio Effect ya. Jadi nggak ada yang kayak background-background blur. Ada sih, tapi cuma buat foto doang. Kayak gini, nggak ngefek sama sekali kalau kita nyalain. Ya, ya teman-teman. Thank you. Nah, ini, thank you. Nah, di bagian konektivitas, maka laptop ini sendiri menggunakan modul dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6E AX211, yang sudah mendukung akan 3 frekuensi sekaligus, yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Jadi kalau teman-teman pakai router yang support Wi-Fi 6E, maka koneksi internetnya harusnya bisa jadi jauh lebih cepat dan juga lebih stabil. Modul ini pun juga mendukung akan Bluetooth versi 5.3, yang artinya bisa di-pairing dengan lebih efisien dan juga koneksinya harusnya lebih konsisten ke beberapa perangkat wireless. Sementara untuk yang terbiasa pakai koneksi LAN, mohon maaf ya teman-teman, sudah pasti nggak ada. I/O portnya pun juga cuma ada 2, jadi kayaknya teman-teman wajib menggunakan koneksi wireless aja di laptop ini. Atau mungkin buat yang punya dongle gitu ya, mungkin bisa lah ya. Next di bagian baterai, maka laptop ini sendiri menggunakan baterai lithium polymer berkapasitas 75.000 mAh dengan kode C41N2110. Dalam pengujian PC Mark 10 dengan skenario Modern Office, maka Pichel coba tes dalam 2 mode, yaitu desktop mode, baterainya bisa bertahan 3 jam 55 menit dari 100 hingga 2% kapasitas baterainya. Sementara untuk laptop mode, baterainya bisa bertahan selama 6 jam 40 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Atau lebih hemat daya sebanyak 70,4% dibandingkan pada saat pakai desktop mode. Dan lalu untuk pengujian PC Mark Battery Gaming Test, desktop mode baterainya bisa bertahan selama 3 jam 43 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara untuk laptop mode baterainya bisa bertahan selama 3 jam 56 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya, atau lebih hemat hanya sekitar 5,8% aja dibandingkan dengan desktop mode. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat nih, agak ada anomali ya, karena kalau gaming tuh jadi kayak beda cuma tipis, sementara productivity itu agak bisa lebih panjang. Ini menurut Pichel juga efeknya karena layarnya yang menghabiskan waktu lebih banyak kali di sini ya. Sementara untuk geber-geberan GPU-nya makin bisa dihemat karena Modern Office kan dia nggak pakai terlalu banyak daya prosesor kali ya. Dan lalu untuk mengisikan dayanya sendiri, maka laptop ini tuh dibekali dengan charger dengan output maksimum di 20 volt 4,5 ampere atau setara dengan daya 90 watt. Dan baterai laptop ini tuh dapat terisi penuh dari 2% hingga 100% dalam waktu 2 jam 16 menit. Jadi kalau menurut Pichel sih, memang daya tahan baterai laptop ini tuh masih tergolong oke buat ukuran laptop lipat dengan layar yang besar dan juga spesifikasi yang tinggi. Ya mau nggak mau, seperti yang Pichel bilang tadi, akan lebih mantep kalau kita colokin charger, apalagi performanya lebih bagus, terus kemudian kita nggak perlu berkutat dengan daya yang ya terbatas lah, 3 jam gitu buat apa coba, meeting aja Pichel lama-lama 3-4 jam tuh, kayaknya meeting sehari tuh bisa 6 jam kali ya. Dan kemudian untuk pembahasan terakhir yaitu soal kemampuan upgrade di laptop ini. Dan sekali lagi, kalau dari beberapa gambar dan video teardown yang beredar di internet, menunjukkan kalau laptop ini tuh hanya bisa di-upgrade pada bagian storage-nya saja. Dimana pada laptop ini hanya tersedia satu slot M2 NVMe yang saat ini sudah terpasang dengan modul storage NVMe dengan kapasitas 1 TB. Sehingga opsi upgrade yang ada hanya mengganti modul yang sudah ada kepada kapasitas yang lebih besar. Tapi itu pun juga kalau teman-teman bisa bongkar ke dalamnya gitu kan.
Sementara buat RAM-nya sendiri ini sudah integrated dengan motherboard-nya, sehingga teman-teman harus puas dengan RAM 16GB yang sudah ada pada laptop ini. Yang menurut Pichel RAM 16GB agak sedikit terbatas ya, terutama buat zaman now. Kayak standar sekarang tuh udah mulai bergali ke 24 atau enggak 32GB lah ya. Kayak ROG Ally X gitu. Ya selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, Asus ZenBook 17 Volt OLED UX9702 ini adalah salah satu laptop yang benar-benar bikin gebrakan di dunia desain laptop. Bentuknya jelas unik, bisa dilipat, dan jelas beda dari laptop kebanyakan yang modelnya gitu-gitu aja. Bahkan di jajaran laptop Asus sendiri, konsep ini bisa dibilang paling nyeleneh. Maksudnya nyeleneh di sini memang yang positif ya, karena berani keluar dari pola desain yang mainstream. Pichel sendiri sering bilang di review-review sebelumnya, kalau desain laptop itu ya paling cuma tipis, ringan, dan juga warnanya ganti dikit. Nah, di sini Asus beneran nekat nyoba sesuatu yang berbeda. Dan memang kalau teman-teman pakai laptop ini sama kayak Pichel pakai laptop ini ya, nggak bisa dipungkiri ini akan jadi daya tarik dan juga perhatian buat orang-orang di sekeliling teman-teman sekalian. Tapi sayangnya menurut Pichel, Asus agak main aman kalau sampai di tahun 2025 ini. Karena inovasi laptop lipat yang begini sepertinya nggak dilanjutin sama Asus. Karena sejak rilis pertamanya di 3 tahun yang lalu, Asus belum ngerilis lagi tuh penerus ataupun update buat ZenBook yang Fold. Sebagai gantinya di tahun 2024 dan 2025 ini Asus justru malah ngeluarin ZenBook Duo ya, dimana Pichel waktu Q&A sama teman-teman PR dari Asus, mereka malah ngebahas yang ZenBook Duo itu. Sekilas memang terlihat mirip karena sama-sama punya dua layar, tapi konsepnya jelas berbeda. Kalau ZenBook Fold ini kan fokus kepada layar yang jauh lebih besar dan memang bisa dilipat. Sementara ZenBook Duo tuh lebih kepada form factor laptop tradisional yang punya dua layar yang terpisah. Dan juga bedanya lagi ZenBook Duo itu sudah dibekali dengan prosesor yang paling baru, yaitu Intel Core Ultra, yang merupakan lompatan spesifikasi yang jauh lah dibandingkan dengan prosesor yang digunakan di ZenBook Fold ini. Tetap aja, walaupun sudah ada yang lebih baru, ZenBook Fold ini menurut Pichel masih punya nilai dan laptop yang unik lah di hati Pichel sendiri. Dan membuktikan bahwa desain laptop itu tuh nggak harus itu-itu aja. Dan pada awal perilisannya di tahun 2022, bahkan sampai sekarang sebenarnya, ini dibanderol di harga 52 juta. Dan pas memang Pichel cek, beneran aja, dia masih banyak yang jual unit barunya dengan harga 50 jutaan. Tapi ada juga memang yang jual di 36 juta, yang second gitu ya. Tapi ini jadinya bukan kayak laptop ya, jadi lebih ke arah collectible item sih. Dan juga memang menurut teman-teman dari Asus, memang ini unitnya juga terbatas banget ya teman-teman. Cuma ada sekitar 50-an unit juga sih di satu Indonesia, katanya. Jadi kalau memang teman-teman lebih ke arah yang lebih kayak emotional usage dibandingin dengan fitur usage-nya, ya menurut Pichel hal yang bagus sih, terutama buat kita yang mungkin suka pamer gitu kan, mungkin mana tahu. Dan kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di deskripsi yang akan tulis di bawah ini. Mana tahu ada yang berminat ya kan. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter atau akun X, Instagram, TikTok, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga, Pichel nggak bosan-bosan ngingetin main ke YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group, seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Yang paling penting, jangan lupa teman-teman pada subscribe dulu ya. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Mana laptopnya? Ada di belakang dong. Nih, ya kan? Sebenarnya sayang nih keyboardnya, aduh mahal banget lagi. Tapi goks kalau buat sekedar kayak famer kayaknya boleh lah ya, famer gitu kan, kayak tuh gede banget ya kan. Dilipet, dicelupin, digigit.